Ayyuhal ikhwan a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, para asatizah, para guru dari sekolah Azhari Islamic School, dan juga para tamu dan undangan ayah dan bunda. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua, dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta tak bosan saya sampaikan buat anak-anak yang hadir, buat anak-anak kita, teman-teman cilik, adik-adik kecil yang hadir dalam majelis ini. Sebagaimana yang Rasulullah ajarkan ketika ada satu anak muda yang datang majelisnya, Rasul menyambut dengan sambutan marhaban ya thalabal ilmi. Maka demikianlah cara Rasul berupaya memuliakan anak-anak dalam majelisnya, dan kita mencoba untuk meniru dan meneladani yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Tak lupa kita doakan semoga anak-anak kita, baik yang di rumah, yang hadir dalam majelis ini, kita doakan semoga jadi anak yang soleh dan solehah, jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita mencoba untuk berdiskusi sebuah tema yang sangat mendasar sekali. Saya hadir di hadapan para guru yang tentu saja memiliki kemuliaan dan tentu basic ilmu dasar dalam pengajaran. Jadi kalaulah diizinkan saya berbicara di sini dalam kapasitas kita berdiskusi, jadi saya tetap merasa bahwa yang hadir di sini tentulah orang-orang yang sudah banyak mengalami asam dan garam dalam mendidik siswa-siswinya, khususnya baik yang di sekolah ini atau berada di luar. Tapi kita mencoba untuk membahas sesuatu sekadar merefresh, termasuk mengingatkan diri kami, khususnya saya, bahwa bagaimana kita mencoba menelusuri hakikat dari pendidikan di dalam Islam, yang sejatinya kita berharap bahwa anak-anak kita bukanlah anak-anak yang justru diperingatkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 9, di mana kita sama-sama tahu ayatnya mengatakan wal yaksal ladina lam taraku min khalfihim dzurriatan li'afan khawfu 'alaihim. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap keberadaan mereka. Dzurriatan li'afan inilah salah satu tantangan pengasuhan di zaman sekarang, di mana anak-anak yang lemah ini disebutkan memiliki 3 ciri. Dan itu salah satu PR kita sebagai pendidik. Yang pertama sebut anak yang lemah, ciri pertama ad-dhafu 'alal masyaqqah. Anak-anak yang lemah menghadapi ujian kesulitan, mudah stres, gampang depresi, ada masalah flight, kabur. Ini tantangan pengasuhan di zaman sekarang, mencetak anak-anak yang siap menghadapi kesulitan hidup. Ya, kalau pernah saya misalnya sempat bersafari dakwah di Jepang, sempatlah kami diperkenalkan bagaimana masyarakat Jepang yang dikenal masyarakat yang tertib, disiplin, berani. Namun ada yang disembunyikan bahwa Jepang mungkin berhasil mendidik anak-anak mereka, ya, ketika mereka menghadapi kesulitan, ternyata anak-anak mereka hampir rata-rata menyelesaikannya dengan bunuh diri. Makanya Jepang kalau saya simpulkan berhasil mencetak anak-anak yang berani mati tapi tidak berani hidup. Berani mati mereka, ada makhluk sedikit bunuh diri. Kalau dibilang berani mati tapi tidak berani hidup. Orang yang putus asa itu sejatinya adalah dia tidak berani hidup, dan itu bukan ajaran Islam. Ya, salah satu yang berkembang di negeri Jepang itu adalah perilaku gaya hidup yang disebut hikikomori. Hikikomori ini hampir dilakukan sebagian besar anak muda di Jepang dengan cara mengasingkan diri dari lingkungan pergaulan, cukup bermodal gadget dan wifi. Mereka cukup mencari duit dengan cara bisnis lewat game online, uang masuk ke rekening mereka, jual koin dan semisalnya.
kemudian mereka pesan makanan lewat order online, bahkan mohon maaf sudah ada teknologi virtual sex di sana, membuat mereka tidak peduli lagi untuk menikah atau menjalin hubungan dengan lawan jenis. Jadi ini gaya hidup, dan ternyata perilaku ini tahun 2015 gaya hidup ini sudah sampai sekitar 200.000 komunitasnya, 200.000 orang. Jadi ternyata salah satu PR sebagian pendidik Jepang adalah membangun kemampuan anak-anak yang berani menghadapi kesulitan, tidak lagi apa-apa bunuh diri. Dan itu salah satu yang berbeda dengan pendidikan Islam. Yang kedua, generasi Islam diajarkan supaya tidak lemah menghadapi ujian syahwat atau ala syahwat. Ya, tidak mudah tergoda, berani mengatakan tidak. Singkatnya, salah satu kenapa jargon-jargon campaign di berbagai negeri ini dimulai dengan say no. Say no to drugs, say no to corruption, say no to free sex. Disinyalir oleh para ahli sebab kelemahan pendidikan negeri ini adalah anak-anak yang gak bisa ngomong tidak. Mereka dididik untuk taat tapi tidak bisa ngomong tidak. Padahal tauhid kita bermula dari kalimat tidak. La ilaha illallah. Mengapa orang-orang kafir Quraisy disebut kafir? Ya, padahal kalau mereka ditanya man khalaqas samawati wal ardh, siapa menciptakan langit dan bumi, mereka sepakat menjawab Allah. Mereka mengakui Allah sebagai Tuhan. Abu Jahal dan sebuah riwayat pernah bersumpah dan kalimat wallahi, Allahi, billahi, berarti dia menjadikan Allah sebagai salah satu sandarannya. Tetapi kenapa disebut kafir? Karena ternyata mereka tak mampu berkata tidak kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, kepada Hubal. Makanya indikasi anak kita soleh bukan sekedar ketika amar ma'ruf, tapi wajib nahi munkar. Tidak cukup anak kita disebut soleh, banyak hafal Quran, banyak ibadah, tapi nggak bisa ngomong enggak kepada kemaksiatan. Makanya ini kesempurnaan pendidikan Islam, mampu mendidik anak berani ngomong enggak. Ya. Yang ketiga disebut lemah dan atau alal ghadab. Anak yang lemah adalah yang tidak bisa mengendalikan amarah, mudah tunduk bawa kemarahan. Anak sumbu pendek, tersinggung dikit gaplok, banting piring, banting handphone, dan semisalnya. Dan itulah kelemahan yang membuat musuh-musuh Islam memprovokasi sebagian besar generasi ini untuk mudah sekali meluapkan amarahnya. Makanya Rasul mengingatkan, laisa syadid bisura'ah walakin asyadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat yang bisa mengendalikan, ya, yang bisa memenangkan pertempuran atau pertarungan. Orang yang kuat itu kata Rasulullah yang bisa mengendalikan diri saat marah. Nah, 3 hal inilah yang menjadi tantangan pendidikan. Tapi saya nggak bahas ini secara detail. Kita bahas esensi pendidikan yang membuat mereka bisa mendapatkan yang namanya menjadi pribadi yang kuat ini. Ikhwatal iman azamullah, tidak perlu diragukan bahwa Islam ini adalah yang berhak mengklaim agama kasih sayang adalah Islam. Yang berhak mengklaim dimulai dari mana? Nama Allah yang pertama kali kita tahu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan setiap ayat yang kita didengarkan bermula dari namanya yang mulia Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Dan itu sudah sama-sama kita pahami bahwa sebenarnya yang berhak mengklaim agama kasih adalah kita. Jadi kalau ada misalnya orang-orang di sebelah mengatakan ya kami agama kasih, sejatinya Islam lebih dalam masalah kasih sayang ini. Dan itu bisa kita buktikan karena banyak hadis tentang ini. Mulai dari ayat firman Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami karuniakan kepadanya sifat kasih dan sayang. Orang beriman, jika benar berimannya, maka tumbuhlah fitrahnya memiliki sifat kasih dan sayang. Ya, jika dia beriman dan beramal soleh, maka diberikan yang namanya kasih dan sayang. Dan itu juga yang dimiliki, yang Allah berfirman surah Al-Imran 159. Ayat ini sering sudah kita baca, fa bima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta qaswan qalil qalbi nafatu min hawli. Dengan sebab rahmat Allah lah, kasih Allah lah, kamu bersikap lembah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berarti kasar, tentu mereka menjauh dari sekelilingmu.
Maka ini sebuah isyarat kenapa kalau ada orang yang sering menjauh dari kita, misalnya kenapa sih anak kita nggak mau deket ya? Saya itu punya ya, waktu saya belajar di Malaysia itu saya belajar tentang ilmu relationship. Salah satu alat ukur yang kita ukur itu dalam mendeteksi keakraban anak dengan ortu, namanya adalah intimacy meter. Kalau termometer, alat pengukur derajat panas, ya kan? Semakin naik, semakin akrab, semakin hangat, semakin panas. Kalau semakin turun, semakin dingin. Begitu juga intimacy meter. Ada 20 item untuk mengukur sejauh mana anak itu dekat sama kita. Yang pertama itu, saya nggak mungkin sebutin semuanya. Yang pertama, anak yang akrab sama kita, cirinya mau diajak naik kendaraan bersama. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 42 ketika Nuh berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku sayang, naiklah perahu bersama kami. Naiklah perahu bersama ayah. Jangan kamu bersama orang yang kafir. Dalam kitab Sarah Bitihal Muqtari' Adahililah, judul kitabnya Diwarul Aba Ma'al Abna fil Qur'anil Karim, dialog antara ortu dan anak dalam Al-Quran dan aplikasinya dan bidang pendidikan watat di Qatuhun Tarbawiyah, dialog bunyi kitabnya. Beliau mengatakan menarik kenapa Nuh tak mengatakan begini, nah ikuti ajaran ayah. Ayah ini Nabi. Dia cukup mengatakan, nah naiklah perahu bersama ayah. Sebab di sini ada hal menarik, seseorang tidak mungkin mau mendengar nasihat kita secara langsung kalau naik kendaraan bareng aja udah. Orang tuh kalau udah gak nyaman naik kendaraan bareng gak mau. Gak usah jauh-jauh. Antum, bapak-bapak sini, ibu-ibu sini, misalnya punya di grup WA orang satu komplek ya. Di antara anggota grup ini ada yang rese. Postingannya hoax, jelek-jelekin pilihan kita kemarin kalau Pilpres kan gitu ya misalnya. Kemudian, pokoknya kita sebel banget, bahkan kita ngerasa ini orang rese banget sih. Setelah kita selidiki, kita tahu, ternyata tetangga kita yang ini, dia pakai sama kita jadi tahu tuh. Ternyata dia beda pilihan sama kita. Suatu hari kita keluar dari rumah, mobil kita masuk bengkel, kita nggak ada kendaraan, mau berangkat ke mall terdekat misalnya. Makanya antum akhirnya apa? Naik angkot. Begitu kita naik angkot di seberang katakanlah dari sekolah ini, tiba-tiba orang yang rese ini naik angkot juga begitu. Ya, tapi alhamdulillah ada penumpang lain. Kita pojok kanan, dia pojok kiri. Kita berperselo, kita main handphone. 100 meter sebelum mau terdekat, penumpang yang lain turun. Tinggal kita sama orang ini. 100 meter lagi nih, kan nanggung ya. Apa yang kita lakukan? Turun. Kan orang lain nanya, katanya apa sih? Ada ketinggalan. Biasanya begitu. Itu logika. Maka kenapa? Salah satu hadis banyak, bukan salah satu, bahkan banyak hadis. Kenapa orang kalau naik kendaraan itu momen menasihati, tanda dia sudah mau akrab. Makanya Rasulullah keluarlah hadis ihfazillah yahfazka. Itu hadisnya di atas naik kendaraan kepada Abdullah bin Abbas. Kepada Abdullah bin Umar keluar hadisnya Mu'az bin Jabal. Pernah dengar hadisnya? At-tadri haqqul ibad Allah wa haqqul ala ibad. Apakah kamu tahu hak hamba kepada Allah dan hak Allah kepada hamba? Itu hadisnya di atas kendaraan. Makanya kalau ada anak yang mau naik kendaraan bareng kita, itu ciri pertama dia akrab sama kita. Nah, kalau ada anak sebaliknya menjauh dari kita, ini tanda mungkin salah satunya sikap kita yang keras dan berhati kasar. Orang yang keras dari kasar itu diindikasikan dalam ayat ini membuat orang menjauh. Naik kendaraan enggak? Bapak kasar gitu. Maka orang kasar cenderung membuat anak-anak itu enggak mau. Ini indikasi ya. Ya. Banyak ya, tadi saya nyebutin satu contohnya. Baik. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada seorang rasul dari kaummu sendiri yang sangat berat memikirkan penderitaanmu, sangat menginginkanmu beriman dan selamat, dan amat kasih sayang, amat belas kasih lagi punya terhadap orang beriman. Ini bagaimana Nabi Muhammad SAW, ya langsung Allah sebutkan profilnya dan surat Taubah 128, seorang Nabi yang pertama memikirkan tentang diri kita, itu saking cintanya.
cinta itu akan membuat kita itu kepikiran. Yang kedua, sangat menginginkan kita selamat dari keburukan. Yang ketiga, sangat kasih sayang. Ya, inilah salah satu yang keberuntungan menjadi umat Nabi Muhammad. Kita memiliki Nabi yang subhanallah, Nabi yang memiliki cinta yang besar kepada umat. Hadis surat Abu Daud yang sama-sama kita paham, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sebutkan beberapa dalil-dalilnya dulu. Innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Sungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Maka ini salah satu dalil banyak sekali bahwa Islam itulah yang berhak mengklaim agama kasih sayang. Nah, ya. Pertanyaannya adalah dalam konteks pendidikan, maka inilah yang menjadi dasar kita dalam mendidik. Kenapa? Karena memang ketika Islam tidak mampu menggambarkan yang namanya kasih sayang sejak awal, terlebih bagi anak-anak, maka disitulah anak-anak kita mulai, yang tadi sebutkan, mulai menjauh. Cinta dan kasih sayang diberikan sesuai dengan tahapan perkembangannya, sejatinya adalah upaya memberikan kebutuhan fitrah. Yang kalau kebutuhan ini tidak dipenuhi di awal-awal pertumbuhan, ya terutama 0 sampai 7 tahun, kita sama-sama tahu bahwa 0 sampai 7 tahun anak-anak kita ini kan sedang tumbuh emosinya. Akalnya belum jalan, makanya logika nggak nyampe ke mereka. Ya, yang mereka tahu adalah di umur 0 sampai 7 tahun life or dislike. Makanya mereka akan mencintai, melakukan sesuatu yang disukai. Kalau nggak disukai, dihindari. Disitulah peran kita bagaimana menampilkan sifat kasih sayang agar pribadi yang dicintai ini bisa mengajak anak-anak pada kebaikan. Maka kenapa Rasulullah dalam hadis yang menunda perintah sholat umur 7 tahun? Sebab dari dalil yang memberitakan orang anak sebentar sholat 7 tahun, Rasulullah ingin kita bersusah payah merebut hati anak kita di 0 sampai 7 tahun. Karena kalau kita menjadi pribadi yang dicintai oleh anak, maka perintah kita kepada anak mudah ditaati. Karena orang kalau sudah ditaati, orang kalau sudah dicintai, perintahnya mudah ditaati. Inilah kaidah yang disampaikan oleh Syekh Fathiakan dalam buku pendidikannya, at-taklif qabla ta'rif, ad-da'if qabla taklif. Ikat hatinya sebelum engkau kasih nasihat sebelum engkau kasih tugas. Jadi kaidah pertama, ikat hatinya dulu. Dan ini sebagaimana kalimat Ibnu Taimiyah, fa innal qalba malik wal a'dha'u junuduhu. Sesungguhnya hati itu diibaratkan raja, sementara yang lain diibaratkan prajurit. Apa maksudnya? Kalau kita lihat syarah kalimat beliau ini dibahas beberapa ulama, ya salah satunya adalah bahwa kalau orang itu sudah takluk hatinya, sudah cinta banget sama kita, maka yang lain itu ngekor, mudah ditaklukkan. Akal itu mudah tunduk kalau hati itu sudah terikat. Itulah sebab kenapa seorang Nabiullah Ismail alaihissalam yang memiliki ayah yang super sibuk, namun ayahnya ya sosok yang luar biasa, yang salah satu kisahnya saya jadikan referensi di dalam buku yang kami tulis. Buku ini yang mungkin sebagian sudah beli dan baca, Father Man, seri tentang ayah yang sengaja kami tulis untuk membuat ayah menyadari perannya, bahwa ayah lebih dari sekadar pencari nafkah. Tanggung jawab pendidikan ada di ayah. Makanya kami bikin buku ini agar para ayah menyadari, jadilah pahlawan terdekat bagi keluarganya, yaitu Father Man. Jangan sampai anak kita kagum sama pahlawan fiktif yang sekarang dikagumi oleh anak kita, mulai dari Spider-Man, Superman, Iron Man, Aquaman, Frutaman, Sosroman, termasuk Lizard Man, ya, atau Hanoman dan Salesman. Nah, kita butuh pahlawan baru namanya Father Man. Ya. Superman is dead, but Father Man is still alive. Nah, buku ini sejatinya mengurai salah satu gambaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sosok ayah yang super sibuk. Dan ini nanti ada buku lanjutannya, judulnya Ayah Pengembara. Nanti ada lagi lelaki plus saatnya istri dan plus satunya anak, termasuk nanti Father Boy, yaitu jejak menjadi ayah idaman, dimulai dari pola asuh yang benar di masa kecil. Jadi ada seri-serinya. Khusus kita pahami
Seorang Nabi Ibrahim yang berdasarkan beberapa riwayat pulang setahun sekali, tapi mampu membuat anaknya menjalankan perintahnya dengan penuh cinta. Kebayang nggak? Logika kita, ada ayah jarang pulang, sekalinya pulang bawa golok. Ada nggak di zaman sekarang? Udah jam pulang, sekali pulang, anakku ini bentar logikanya bisa. Tapi anak yang bernama Ismail, lihat kalimatnya. Ketika Ibrahim berkata, ya bunaya inni ara fil manami ani azbauka faqdur madza tara. Wahai anakku sayang, ayah bermimpi di malam hari diperintahkan Allah menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Lihat jawaban Ismail, ya abati. Dan ini dibahas oleh Dr. Rafiq Asad Al-Mulaimi, termasuk oleh Sarah binti Al-Mutairi Ad-Dakhilillah. Mengapa ayah-ayah di Al-Quran dipanggil dengan abati? Menunjukkan cinta yang kuat anak kepada ayah. Ya, ini penjelasannya panjang. Ya, beliau menyebutkan bahwa abadi ini disebut nida'u lil ghaib. Kalau abi nida'u lil mukhatab, panggilan buat ayah kelihatan disebut adalah abi. Tapi kalau ayah tidak kelihatan, kata beliau adalah abadi. Dan abadi disebut kenapa nggak kelihatan? Karena ayah-ayah dan Quran disebut super sibuk, jarang pulang. Karena jarang kelihatan membuat anak kangen ingin merindukannya. Pertanyaannya, ketika ternyata ayahnya sudah nampak di depan dia, panggilannya nggak berubah, tetap abadi. Padahal kalau dalam bahasa Arab kalau sudah kelihatan dipanggil abi lagi harusnya. Tapi sebut abadi. Kenapa abadi? Karena di sini menunjukkan anak saking cintanya kepada anaknya, kepada ayahnya, meskipun ayahnya sudah di depannya, tetap dipanggil abadi untuk mengatakan, ya bukan hanya jauh engkau merindukan, tapi dekat pun engkau merasa abadi. Aku tetap rindu, punya perasaan kuat sama. Gitu. Nah, singkatnya Ismail memanggil dengan ya abadi, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku sayang, tunaikanlah perintah Allah kepadamu, satajiduni insyaallah. Kelak engkau mendapati aku, mudah-mudahan sebagai orang yang sabar. Nah, lihat kalimat ini dalam sebuah tafsir tulis oleh Said Qutb, judulnya Izlalil Quran. Berkata Said Qutb memahami ayat ini, kalau kita perhatikan bahasanya itu Ismail tidak lazim menunjukkan Ismail ini sebenarnya takut, kata beliau. Sebenarnya Ismail takut. Kenapa disebut takut? Karena kalimatnya nggak lazim menunjukkan ketaatan. Orang takut dua kalimatnya, labbaik. Disuruh labbaik, atau kalau yang kedua yang familiar sami'tu wa ata'tu. Sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat. Kalimat ini gak muncul di Ismail. Ismail cuma bilang satajiduni insyaallah minas sabirin. Kelak kau dapati aku sebagai orang sabar, menunjukkan dia punya rasa takut. Tapi bapaknya minta dan bapaknya sangat dia cinta. Ya udahlah, paksa dirinya berani. Maka salah satu dampak dari orang dicintai membuat anak itu berani untuk melawan rasa takut dan rasa mindernya untuk pede. Dia cuma pede, enggak pede, tapi ini mama ya bisa ya. Kayak sering saya katakan, kenapa anak itu mudah sebenarnya mengikuti arahan kalau yang ngomong itu orang cintai. Ibu bilang sama anak ibu nanti yang punya anak, nah nanti lulus SMA jadi kuliah apa? Aku pengen belajar ekonomi mah, aku pengen jadi menteri, pengen jadi pebisnis misalnya gitu. Mamanya bilang, aduh mama pengen kamu jadi dokter, ya. Kamu kan salah satu anak mama yang pintar, IQ tinggi, apa salahnya jadi dokter aja ya? Anak bilang, aku gak begitu suka mah, pengen jadi ekonom. Ya, padahal kamu pengen banget anak mama jadi dokter. Kan kamu tahu mama penyakitan. Ya, jantung mama sering berdebar-debar, terutama kalau di akhir bulan melihat buku tabungan ya. Ya nak, jadi dokter aja ya. Jawabannya gini, doain ya mah, ya udah deh mah, doain biar aku kuat kuliah di kedokteran. Ya udah deh mah, doain ya biar aku kuat kuliah di kedokteran. Saya tanya, sebenarnya tuh anak kan kuliah di mana? Tapi karena mamahnya yang dicintai minta, maka dia akan mengalahkan kepentingan dia. Ya udah deh mah, doain ya biar aku kuat kuliah di kedokteran. Maka efek cinta pertama membuat seseorang tuh taat dengan mengupgrade ke potensi diri. Makanya orang itu kalau udah dicintai luar biasa. Saya ingat salah satu kawan saya itu konselor di sebuah sekolah SMA.
Dia cerita salah satu siswanya itu ngefans banget sama Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Di IG itu Ronaldo itu followernya sekarang udah 200 juta di IG. Ya, katanya gini, Ronaldo itu pernah mengiklankan sebuah produk sampo. Pakailah sampo ini, gitu. Saya lupa sampo, pokoknya saya sebut mahal, saya sebut ini. Ternyata anak ini bela-belain tuh beli sampo padahal kepalanya botak. Itu benar-benar itu sampai ya kasarnya diledek teman-teman, lu kepala botak agak ada rambut beli sampo gituan. Jawabannya simpel, ya kan Ronaldo pakai. Orang tuh kalau dicintai itu gitu. Makanya kenapa kita mengikuti baginda Nabi, saking cinta mudah-mudahan kita mengikuti sunnahnya. Kan gitu ya. Nah ini dari sisi pendidikan, kenapa ini menjadi dasar pertama yang membuat kita bisa mengarahkan anak ya. Nah sementara bagi anak sendiri, kenapa mereka itu butuh cinta dari kita? Karena pertama dampaknya menguatkan self-esteem, rasa percaya diri mereka terhadap diri mereka sendiri. Anak-anak yang tidak mendapatkan sentuhan, pelukan, ya, anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang cenderung minder. Makanya di beberapa kali saya melakukan training dulu bagian remaja, saya bisa melihat anak-anak yang pola komunikasi ortunya atau sekolahnya itu otoriter dari cara dia komunikasi sama saya sebagai orang baru. Biasanya anak yang tertekan itu cirinya 3. Kalau kita lihat langsung ya, ini buat para guru pengen tahu nih kayaknya anak kayak bapaknya nih saking kerasnya nih tertekan. Mungkin anaknya Kim Jong Un kan gitu ya, salah sedikit nuklir kan gitu ya, mungkin ini anak korban. Nah itu cirinya 3. Yang pertama, anak yang tertekan itu gerakannya minimalis. Orang lain kalau senang gini, kode gini. Saking dia terbiasa gini, makanya dia tidak terbiasa ekspresi maksimalis. Dia gini. Makanya saya sering melakukan senam robbani intifadhah itu kepada anak-anak untuk mengetahui bagaimana perasaan dia hari ini. Yang kedua, anak yang tertekan cirinya ekspresinya minimalis. Ya kalau yang lain, ya kalau ada yang lucu spontan ketawa, kalau dia mukanya kaku kayak berkering gitu. Kan itu kelihatan. Yang ketiga, anak yang tertekan cirinya biasanya adalah matanya tak berani menatap lawan bicara. Gak berani tak bicara. Jadi bisa anak kita ngomong sama kita nunduk, jaga anak pun bodol basah. Sama bapaknya bodol basah, ada. Itu tertekan karena mata ini jendela jiwa, hati yang sudah terinjak-injak menyebabkan mata gak berani terbuka. Jadi kalau ngomong gini, iya Pak, Nah itu membuat anak-anak itu gak mampu, dia hilang rasa percaya dirinya. Makanya dia menjadi anak disebut bullyable, gampang dibully. Nah kalau dia tampil di depan, biasanya tuh dia gini. Nah itu kenapa dia gak punya self-esteem? Karena kekuatan dasar orang yang tampil adalah penerimaan yang didasari cinta yang tulus. Anak-anak yang meskipun dalam tanda kutip memiliki kekurangan fisik, tapi ibu dan bapak serta gurunya mengapresiasinya, memujinya, kemudian mengatakan I love you just the way you are, itulah membuat anak-anak itu dia gak peduli orangnya ngomong apa. Cukup satu cinta ibu sudah memenuhi seluruh cinta dalam hatiku. Kalau cintanya tulus, ya aku cintai kamu apa adanya, bukan ada apanya. Nah itu yang pertama, menguatkan self-esteem. Jadi anak-anak yang cintanya penuh di masa kecilnya, tumbuh biasanya menjadi anak yang punya percaya diri. Ya. Yang kedua, anak-anak yang mendapatkan cinta nggak caper. Ya, anak-anak yang nggak caper ini adalah anak-anak yang dia tidak menarik perhatian. Kalau ada anak yang di sekolah bertingkah agak aneh, yang membuat kita kadang-kadang kewalahan, bisa jadi itu adalah bentuk capernya dia karena nggak dapat ya yang namanya dari rumah. Atau sebaliknya, maka anak-anak yang tidak dapat, misalnya anak perempuan aja, kalau anak perempuan terlalu gimana sama guru laki-lakinya, ini tamparan keras buat bapak.
Anak perempuan yang terlalu banyak caper sama guru laki-lakinya, bahkan kalau TK ada kelendut ke gurunya. Jangan GR, bukan sekedar bahwa gurunya pandai mengikat hati dia sehingga dicintai, tapi ini tamparan keras bahwa bapaknya bukan sosok yang menyenangkan untuk dia. Ya, karena anak wanita itu jika dekat sama bapaknya, dia sama orang lain dekat tapi nggak gimana-gimana, biasa aja. Dan itu salah satu tesis dari Profesor Rumai Johari. Kami sempat belajar di Malaysia, di University Putra Malaysia. Judulnya Relationship Between Father and Daughter, hubungan antara anak ayah dengan anak wanita, di mana beliau mengatakan ayah yang dekat dengan anak wanitanya berdampak bagi anak wanitanya tidak mudah sembarang jatuh cinta kepada lelaki lain. Maka anak wanita yang cintanya itu pacaran bisa 3 kali sepekan, ya ganti gonta-ganti gitu, maka biasanya punya masalah hubungan relationship yang buruk sama bapaknya. Jadi kalau ada bapak yang bertanya, Ustaz, kenapa sih anak saya pacaran mulu? Jawabannya simple, karena nggak dekat sama bapak. Makanya banyak kasus yang kita kenal cabai-cabean itu, saya selidiki, ya saya dulu setahun di jalanan, saya mencoba lakukan social eksperimen. Salah satunya ketika saya mendampingi mereka untuk goes sepeda dari 7-Eleven di Pancoran sampai Roti Bakar di Blok M, itu jam 5 pagi baru selesai, dan jam 11 malam saya temukan bahwa mereka adalah anak-anak yang sejatinya nggak punya figur ayah. Makanya efeknya caper sama siapa aja yang dekat. Mudah, kalaulah saya bukan ustadz, mudah bagi saya menjadi predator seksual. Karena paling gampang, saya tahu tekniknya, nama tekniknya grooming, pernah dengar? Apa saya kasih tahu, antum praktekin repot. Kalau sama anak sendiri nggak masalah. Ya. Nama tekniknya grooming, pernah dengar nggak? Saya tanya, grooming di istilah dari mana? Pernah dengar ya grooming ini? Grooming dari mana? Pet shop. Betul. Karena istilah ini mengambil istilah anak kita, khususnya perempuan, itu diibaratkan sebagai hewan liar yang kelak jadi jinak di bawah asuhan si predator ini. Sekarang mudah, kalau mau dipraktekkan, mudah-mudahan antum amanah dan menjalani jadi sebagai ilmu, khusus yang ikhwan. Teknik pertama, mereka searching anak bermasalah dengan orang tuanya. Ciri pertama, curcol banyak di Facebook. Biasanya akunnya mudah dicari lewat hashtag. Ya, kalau cari hashtagnya gampang, galau, BT, KZL, KZ, ZBL, ZBL, ya, GMZ, GMS, kan gitu ya. Itu anak-anak tuh yang bermasalah. Ketika sudah dapat akunnya, kalau itu real account, bukan fake account, langsung di-save, dijadikan targeting. Setelah searching, targeting. Setelah itu dia melakukan tracing. Si pelaku membuat akun palsu. Ditampilkan foto profil cowok ganteng asal comot di Google Image, gampang sekarang. Cowok Korea tampilin atau mana cowok Filipina yang ganteng, comot. Kemudian status dia Quran, hadis, quote para ulama, aksi bela Islam. Karena dia ingin mengesankan tampang Korea hati Mekah. Ya? Iya gitu. Tampang Song Joong Ki, status Hanan Ataki, kan gitu. Kata anak-anak zamannya gitu. Maka setelah udah cukup dia bahannya itu, dia request pertemanan. Coba kebayang, nih buat awat-awat sini, ya posisikan diri sebagai kira-kira anak muda lah, ABG yang ababil itu, ya labil maksudnya. Ketika dapat request pertemanan, setelah kita buka profilnya, cowoknya ganteng, kemudian soleh dari status-statusnya, dia request pertemanan, diterima apa ditolak? Diterima, makanya aja mau, diterima. Setelah diterima, di sini proses namanya engage. Setelah engage, dia tinggal memonitor, tinggal cari momennya. Begitu anak ini curhat di sosmed tentang masalah hari dia bisa apa? Kenapa sih soal UN susah banget misalnya gitu dong. Langsung cowok itu komen sok bijak di status anak tersebut. Tenang ya dek, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Ya luar biasa. Mereka berani mengklaim dirinya playboy fisabilillah. Bagaimana mereka bisa semudah itu? Makanya bisa jadi setelah proses ini mereka melakukan namanya safe and secure.
Setelah itu orang nyaman. Ciri orang nyaman itu adalah berani untuk komunikasi via japri. Disitulah dia mulai PDKT, mulai kirimin ayat-ayat setiap malam, ya. Bangunlah di tengah malam, wahai ukhti, semoga Allah meninggikan derajatmu di sisinya. Pagi-pagi disapa, assalamualaikum bidadari surga. Bidadari dunia memang tak bersayap, tapi dia pasti berhijab. Semoga itu kamu. Lepak. Setelah dia secure, baru tahapan berikutnya trust. Trust itu modal awal seseorang itu mudah diarahkan. Setelah trust apa? Trust itu dia mengatakan, Pak, aku boleh curhat gak? Tuh, ciri orang sudah trust curhat. Maka anak kita, cirinya dia nyaman sama kita seperti Yusuf kepada Yakub. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ya, aku mimpi di malam hari melihat 11 bintang, matahari dan bulan kuliah sujud di hadapanku. Maksudnya apa ya? Tuh, kebayang dekatnya seseorang itu, dia ceritain apa aja meresahkan. Nanti cerita, Kak, aku tuh pengen banget nonton konsernya Suju Super Junior, tapi gak boleh sama mama. Emang kenapa? Katanya kan aku sekolah Islam, maksud sekolah Islam untuk gituan. Tapi aku pengen kan kapan lagi Suju datang kemari. Apalagi ada Siwon, ya, Ajinomoto, Masako. Oh iya, udah. Tapi aku gak ada uangnya, pengen banget ya. Emang berapa biayanya? Katanya sih biaya konsernya 700.000. Aku kan anak sekolah gak ada duit. Ya udah, kamu gak usah mikirin. Akan transfer buat kamu ya. Alhamdulillah kakak baru gajian. Tuh modusnya. Kakak bercanda, kita aja belum pernah kenal. Gak apa-apa, kamu udah kakak anggap kayak adik kandung sendiri. Disitulah dia benar-benar mentransfer, disitulah closingnya, histeria. Ya Allah, benar-benar deh kakak, aku pikir bercanda. Ya Allah, you are my hero, you are semuanya. Ujung-ujungnya baru, kamu tinggal di mana? Misalnya dia bilang Lebak Bulus, oh pas banget nih kakak, nanti sore ada ketemu sama orang di Point Square, misalnya terdekat. Bisa ketemu nggak? Bisa, nanti boleh, aku dekat kok di sekolah. Janjian lah di Point Square sore harinya. Dan pertama baru sadar wajah cowoknya itu beda sama foto profilnya. Tapi dimaafin karena udah DP 705. Setelah itu dikasih minuman, dikasih zat adiktif. Minum, merasakan begitu tagihan, janjian lagi 2 hari kemudian, minum lagi 4 hari, mulai candu, barulah mengaku udah gak punya produknya. Ujung-ujungnya ditawari 2 pilihan. Pertama, yaitu dia jualan narkoba semisal yang sama agar dapat fee marketingnya, atau yang paling mudah bagi perempuan menggadaikan tubuhnya ke omong genit dibayar 80 juta sekali coblos. Inilah kenapa di balik prostitusi online ada bandar narkoba di belakangnya. Dari mana saya tahu? Saya wawancari langsung. Salah satu artis yang viral yang kemarin seperti itu, saya tanya sama dia dan memang nggak bisa menolak. Kata dia, buat apa kami jual kehormatan diri kalau cuma buat beli handphone, beli ini, dan penghasilan kami modal sudah dapat. Kami itu cuma butuh sesuatu yang buat kami bisa survive gitu. Jadi memang mudahnya, makanya saya bilang, saya waktu ke Australia, saya kaget di luar negeri. Ini informasi tafal atau tidak. Pengedar narkoba di luar negeri sebelum menjalankan misinya, mereka ikut workshop parenting 3 hari. Kebayang nggak mereka itu workshop parenting? Serius mereka. Sementara kita para guru, kita nggak pernah belajar. Maka saya curiga jangan-jangan buku saya pun dibeli mereka. Jangan-jangan kajian saya pun diikuti oleh mereka. Ya coba yang pengedar diri. Ngaku aja, ngaku udah ada taruhan daripada di buku. Saking saya merasa jangan-jangan saya curiga, jangan mereka tahu, karena mereka tahu. Saya juga nggak tahu kenapa waktu kawan saya cerita begini, pernah dengar kasus sodomi di Sukabumi. Pelakunya namanya Emon, 51 plus 21 anak. Ya kita bikin agak kaget psikolog yang menangani kawan saya, kawan baik. Dia cerita, dia ditugaskan di Sukabumi untuk melakukan recovery mental anak-anak korban. Tapi yang aneh, anak-anak kalau ditanya gini, menurut kamu Pak Emon gimana? Baik banget. Aku mau tuh kaget kan? Dia pelecehkan, malah ngefans, cinta, kan kita bingung. Karena Kang Emon menawarkan
sesuatu yang tidak dimiliki oleh ortu dan pendidik zaman ini. Tahu nggak? Tidak cukup jadi orang tua yang baik di zaman sekarang, tapi jadilah orang tua yang asyik. Tidak cukup jadi guru yang baik, tapi jadilah guru yang asyik. Baik dan asyik, engkau akan mendapatkan cinta dari anak-anak. Baik doang nggak asik, bete. Guru kamu baik sih, tapi nggak asik kan? Nggak asik, makanya dia lari ke gadget. Emon tuh, nih saya kasih tau tipsnya, jadi praktekin ya. Dia itu kalau misalnya ngajak mandi di sungai, dia lakukan permainan, ya apa? Gunting, apa nih? Batu sama yang kalah buka kancing bajunya ya. Ya, sepakat, bercanda-canda doang katanya. Yo, temen kalah, akan buka. Satu ujung-ujungnya maaf tajam pegang. Itu ujung-ujungnya dan mereka ini. Ternyata dipakai. Saya kepikiran kenapa guru-guru mengajarkan Quran, mengajarkan itu nggak pakai metode yang membuat mereka bakal ketagihan, lagi lupa. Gak ada, kita nggak berpikir bahwa sejatinya anak-anak itu akan mudah tertarik dari pendekatan. Nah itu kenapa cinta itu. Jadi anak-anak yang caper itu maka jadi salah satu incaran mereka. Ayah Irwan Dinaldi guru saya. Dia waktu jadi konsultan di BNP Jogja, Badan Narkotika Provinsi Jogja, mendapatkan kasus ada seorang anak SMA kelas 2 jadi pengedar. Akhirnya ketangkap sama BNP, diselidiki, diwawancarai, kaget. Pertama anak orang kaya, bapaknya pengusaha di Solo dan uangnya besar. Jadi dia dapat bulanan yang cukup besar buat anak sumber tersebut. Yang kedua, tes urin menyatakan dia bersih, clean, negatif, gak pakai. Kan heran orang menjadi pengedar motifnya dua. Satu, karena dia biasanya miskin, mendapatkan namanya marketing. Yang kedua, karena dia butuh yang namanya suplai barang karena dia pemakai. Nah dia nggak pakai, dia nggak miskin, dia kaya, dia bersih. Kok mau jadi pengedar? Maka kita iming-imingilah. Kemudian dia mau untuk menjebak si bandar. Singkatnya dipasang alat penyadap di tubuhnya, dipasang CCTV untuk memantau anak ini dan beberapa polisi intel untuk menjaga keamanannya. Duduk dia di sebuah lobby mall sampai akhirnya datanglah dari CCTV kita lihat seorang bapak muda pakai topi pet umur 40 tahunan. Kita yakini bandarnya. Ketika datang itulah kita dipertontonkan betapa dia menguasai betul hak anak ABG. Pertama kali dia datang dilakukan apa? Dia menepuk bahu si anak sambil bilang, maafin om ya boy, om telah. Makasih ya, kamu udah sabar nunggu, good boy. Banyak kita termasuk saya mungkin tidak tahu bahwa bahu bagi anak laki-laki adalah pride, harga diri. Bapak atau guru yang gak pernah menepuk bahu anak laki-lakinya, maka anaknya akan tumbuh jadi ABG yang akan mencari lelaki dewasa lain yang akan menepuk baunya meskipun kepala preman. Kenapa dia ikut geng motor? Karena kepala gengnya fair. Hebat lu, habis bacok 5 orang tuh. Hebat. Lihat bagaimana para mafia itu memperlakukan anak buahnya. Ini bahu bagi laki-laki harga diri. Harga diri bagi laki-laki kayak NKRI, harga mati. Harga diri tercoreng yang lain. Makanya kenapa ibu yang punya suami, kenapa sekali ibu perlu menepuk bakal bersandar di bawah suami. Yang punya suami di bawah suami, yang jomblo di bawah jalan ya. Kalau ibu wanita ahwan gak pernah di bawah suaminya atau menepuk bahunya, perhatikan ini, akan ada wanita lain akan bersandar di bawahnya. Ini urusan bahu aja kemana-mana. Jadi pentingnya kenapa? Memahami psikologi laki-laki. Itu yang pertama. Kita lihat, kita belajar. Dia paham betul psikologi anak ABG. Yang kedua, duduklah dia. Dan duduknya dia tahu pertanyaan yang membuka hati anak itu apa. Dia gak bertanya sesuatu yang selama ini menyebalkan anak. Tahu apa? Udah makan belum? Males. PR udah belum? Males. Hafalan kamu udah berapa juz? Males. Itu tanya bapak-bapak kepada anaknya kan.
Kalau ibu-ibunya lebih sadis ya, Tupperware mana? Iya, iya. Durhaka kamu. Kan definisi durhaka adalah menghilangkan Tupperware. Itu di zaman now. Itu mama nggak tahu apa ini korban. Ini intermezzo, saya punya jamaah kebetulan katanya ngefans banget sama saya, follower di IG saya. Setiap kajian saya dicari jadwal. Ustaz, apa dong perumahan saya? Udah. Kalau dari Allah saya dapat jadwal di masjid perumahannya dia. Wah, dan selama Allah Ustaz, besok saya pasti datang. Betul, saya isi pengajian selesai itu dia ngasih oleh-oleh sama saya. Ustaz, dia tahu kalau saya ini orang Padang, saya demen banget gulai kepala kakap ya. Ini bukan promo, harus minta. Nah, saya bilang aja, saya kan doyan gulai kepala kakap. Dia tahu banget. Selesai kajian dia bilang, Ustaz, spesial buat Ustaz, dikasih gulai kepala kakap 2 potong. Habis itu dia bilang, tapi tolong taparannya balikin ya Ustaz. Hah? Ya Ustaz, habis pulang nanti dikirim pakai gosen aja. Ya Allah, cintamu palsu. Fans apaan? Taparan balikin. Gondok juga kan? Udahlah. Mama tuh kalah ini cinta-cintanya istri sama suami lebih cinta sama Taparan. Saya bilang ya Allah, jadi udahlah. Sampai segitunya. Nah itu yang seringkali dialami anak ABG. Bapaknya nanya tugas, emaknya nanya Tupperware. Beda, Badari nanya sesuatu yang mungkin gak pernah kita tanya. Are you happy? Kamu bahagia gak hari ini? Langsung mata anak ini berbinar, dipeluk om ini, kita lihat dari CCTV. Dia cuma bilang, makasih om doang yang ngerti perasaan aku. Kita lupa manusia itu makhluk yang ada perasaan.